Kalau orang itu nggak ngerti Mbak, bisa ketipu loh Mbak. Dipikir Mbak ini ya Mbak Parno, Mbak lagi Iya. orang ini mesti sakti. Wong dia ngomongnya pinter, padahal Iya. enggak Mbak. Orang ini cuma pinter ngomong gitu. Pinter ngomongnya saja dalam hal pencerahan. Iya. Tapi untuk tindakan-tindakan Nggak selanjutnya bisa. yang Saya seperti pernah orang kok. kesurupan apa itu Iya. nggak bisa. Saya pernah kok Mbak ketemu sama orang Iya. kayak gitu, sering Mbak. Kalau ngomong gitu luar biasa Mbak, luar biasa, bahkan kitab-kitab itu dia sampai paham. Tapi begitu ponakannya itu kesantet orang, teriak sana teriak sini, kita tolong teman. Lah ini kan konyol. Gitu. Iya. Nah makanya orang itu kadang kalau ketipu ya Mbak ya, loh kok ngene deh Mbak Parno, kok ngene deh Mbak Legimin, lah akhirnya begitu Mbak. Iya. Karena beliaunya ini bukan salah Mbak, beliaunya itu Palungguan itu tempat duduk ya Mbak ya. Duduknya. Iya, tempat duduk atau makom kalau teman saudara kita itu bilangnya. Itu memang di makom pencerahan. Palungguane nanggone pencerahan. Orang iki senengane tutur-tutur, juru tutur gitu Mbak. Itu juru tulis ya Mbak ya. Pinter Mbak, orang-orang spiritualis dalam lingkup pencerahan ini kalau disuruh ngomong beliaunya pinter. Surabaya cuaca sangat cerah sekali. Kicau burung juga saling bersautan. Sangat alami pemandangan di sini. Pak D, ini saya masih ingat Pak D, ada satu hal lagi pertanyaan masalah lingkup spiritual Pak D. Itu kok ada yang dinamakan spiritual, paranormal, juga supranatural. Dan itu kedudukannya itu bagaimana, kok ada yang khusus untuk memberikan pencerahan, ada yang untuk menangani hal-hal klinik dan sebagainya. Tolong diberikan sedikit penjelasan Pak D. Gitu ya Mbak ya. Iya. Sip ini Mbak ya. Iya. Oke. Salam rahayu, salam Rahayu, kenyataan dan salam kasunyatan. Iya. Gini Mbak, itu spiritualis Jawa itu Mbak ya. Spiritual Jawa ya Pak D. Spiritual Jawa ya Mbak ya. Sebenarnya itu tadi itu pecahan-pecahan Mbak. Ya, yang benar spiritual Jawa Mbak, itu spiritual Mbak, cuma dibagi menjadi 3. Spiritual dalam lingkup pencerahan, spiritual dalam lingkup apa Mbak? Misalnya ya paranormal, paranormalan. Paranormalan ya, terus spiritual dalam lingkup kasampurnan. Paranormal, supranatural dan itu tuh nama Mbak. Itu kayaknya lebih cocok kalau saya pakai ilmunya Romo Hadi Mbak, yang dari Romo Respati Kusumo Dewo itu. Iya. Jadi spiritual itu kan 3 Mbak. Larinya itu ke ajaran Budi yang disebut dengan pencerahan. Iya. Ke ajaran Jati Wiseso yang disebut dengan kekuatan batinia. Dan ke arah kasampurnan yang disebut wis nunggal itu tadi Mbak. Iya. Nah, jadi yang Mbak Ageng bingung kan ini yang pencerahan itu gimana, yang itu gimana gitu. Maksudnya tolong dijelasin Pak D biar gamblang. Iya, jadi gini ya Mbak ya. Orang-orang ya Mbak ya, kadang Mbak Ageng bilang, oh ini orang spiritual. Ya ini orang spiritual tapi dalam lingkup apa gitu loh Mbak. Iya kan kadang ada orang katanya spiritual, habis itu tetangganya kesurupan. Nggak bisa nangani. Nggak bisa nangani. Itu yang saya maksud spiritual tapi bukan Jati Wiseso Mbak. Itu spiritual dalam hal ajaran budi pekerti. Orang ini nggak salah Mbak. Duduknya di pencerahan. Iya. Misal ya Mbak Ageng punya teman, siapa namanya Mbak Parno, Mbak Legimin gitu ya. Mbak Parno, Mbak Legimin ini nggak salah Mbak. Beliaunya ini memang makomnya makom pencerahan. Makom itu orang Islam kan? Iya. Apa ya Mbak? Faknya itu Palungguan. Palungguan. Eropa ya. Palungguannya itu orang pencerahan ya. Mbak Parno, Mbak Legimin itu pinter Mbak kalau disuruh nunjukkan.
wong urip itu kayak gini loh, nah lakune urip itu gini, Iya. sampurnane urip itu gitu, Iya. lakune pati itu gini, panembahing jati itu ini. Dia pinter sekali Mbak kalau disuruh ngomong masalah pencerahan. Apa sih Mbak sing darane cahya kang pinuji ambek cahya ning urip. Cahya pinuji ku ngene lho nak, cahya ning urip itu gitu lho nak. Lah Iya. itu pinter beliaunya. Mm-mm. Mbak, dulur papat limo pancer iku apa sih Mbak? Oh iku ngene lho nak, itu gini. Mbak Kakang Kawa di hari-hari itu apa sih Mbak? Iku gini lho nak, Kakang Kawa iku sing ngene, di hari-hari itu gitu. Lah itu Iya. Mbaknya ini pinter Mbak. Ini dalam lingkup pencerahan. Pencerahan gitu loh Mbak. Iya. Dalam lingkup pencerahan gitu loh Mbak. Mbak, dalane urip selamat itu kayak gimana sih Mbak? Supaya saya terhindar dari bahaya, balak sengkolo, urip saya itu selalu mendapat kejayaan. Nah itu lakuin ini loh nak. Mbaknya ini cuma bisanya itu ngarahkan Mbak. Mengarah-ngarahkan. Ngarahkan gitu loh Mbak. Kamu jangan sampai berbuat gini ya. Memberikan wejangan lah istilahnya. Itu namanya makom pencerahan. Ya, makanya kalau orang itu nggak ngerti Mbak bisa ketipu loh Mbak. Dipikir Mbak ini ya Mbak Parno Mbak lagi Iya. orang ini mesti sakti. Wong dia ngomongnya pinter padahal Iya. enggak Mbak. Orang ini cuma pinter ngomong gitu. Pinter ngomongnya saja dalam hal pencerahan. Iya. Tapi untuk tindakan-tindakan Nggak selanjutnya bisa. yang Saya seperti pernah orang kok. kesurupan apa itu Iya. nggak bisa. Saya pernah kok Mbak ketemu sama orang Iya. kayak gitu. Sering Mbak. Kalau ngomong gitu luar biasa Mbak. Luar biasa bahkan kitab-kitab itu dia sampai paham. Tapi begitu ponakannya itu kesantet orang, teriak sana teriak sini. Kita tolong teman. Lah ini kan konyol gitu. Iya. Lah makanya orang itu kadang kalau ketipu ya Mbak ya. Loh, kok ngene rek Mbak Parno? Kok ngene rek Mbak Legimin? Lah akhirnya begitu Mbak. Iya. Karena beliaunya ini bukan salah Mbak, beliaunya itu Palungguan itu tempat duduk ya Mbak ya. Duduknya. Iya, tempat duduk atau makom kalau Iya. teman saudara kita itu bilangnya. Itu memang di makom pencerahan. Palungguane nanggone pencerahan. Iya. Orang iki senengane tutur-tutur, juru tutur gitu Iya, loh, Mbak. iya, Itu iya, juru tulis ya Mbak ya. Iya. Pinter Mbak, orang-orang spiritualis dalam lingkup pencerahan ini kalau disuruh ngomong beliaunya pinter. Dan mohon maaf loh Mbak ya, beliaunya ini ngomongnya nggak ngawur loh Mbak, nggak ngawur loh. Beliaunya nih ngomong itu berdasarkan punya fakta miliran juga. loh berdasarkan miliran Mbak, miliran ilmu, berdasarkan sanad mungkin kalau saudara kita yang Iya. Ya ada dalil hadis icip makiyas gitu kalau Iya, orang iya. Islam. Cuma ini kan spiritualis Jawa, mereka punya Iya. miliran Mbak. Iya. Ya punya aliran. Punya paugeran. Iya, Nah, paugeran, kalau saudara iya. kita dalil hadis icip makiyas, lah Mbak Parno ini punya yang namanya paugeran. Paugeran itu maksudnya itu pedoman-pedoman itu ada gitu. Iya, Mbak. iya. Ngomongnya nggak ngawur asal ngomong gitu enggak. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Ini ya sudah ya Mbak ya. Ini namanya spiritualitas dalam lingkup Pencerahan. Iya. Jadi jenengan jangan nyalakan Mbak kalau orang ini nggak bisa ngobati orang kesurupan. Nanti Mbak Ageng anaknya minggat minta tolong beliaunya nggak bisa, terus Mbak Ageng marah-marah sama beliaunya ya Mbak Ageng yang salah. Gitu loh, yang memang beliaunya ini Iya, bisanya ngomong kok gitu loh. Iya. Iya, cuma omongannya beliau ini bener. Kalau kita ngikuti itu ya bisa dipastikan asal paugerannya bener loh Mbak ya, Iya, bukan iya. daten-daten ya. Kita pasti mendapatkan apa yang kita mau Mbak. Misalnya saya kepingin hidup selamat, kayak gimana sih Mbak Parno supaya saya itu terhindar dari gini. Oh gini loh, Nak Agus harus menjalankan ini lah. Itu kalau tak jalankan ya bisa terjadi bener Mbak. Iya. Ya, itu makom Pencerahan. Ya sudah ya Mbak. Iya. Nah sekarang yang kedua, ini orang-orang spiritualitas Mbak, tapi dalam makom jati wiseso. Jati wiseso. Orang ini nggak pinter ngomong Mbak. Dia nggak punya akidah ilmu. Wah gitu Mbak ya. Iya. Saudara kita ya Mbak ya, ini Iya. yang paling saya suka ini Buya Rasi, akidah ilmu ya. Tapi Iya. mereka ini akidah laku Mbak. Lakunya itu bagus Mbak. Suka tapa. Ya, baca mantra ini, baca mantra itu. Jadi beliau ini Mbak nggak pintar ngomong, tapi kekuatan rohaninya luar biasa Mbak. Iya. Suruh nyantet orang ya bisa, warung sepi dibikin rame bisa, Bageng anaknya minggat ditarik pulang bisa, iya. Ngambil pusaka dari tanah bisa.
nyingkirno udan bisa, pawang udan itu loh Mbak. Iya, Lah. jadi pawang hujan juga Iya bisa. Iya. Dia mempunyai daya kawigatan dalam Iya. alam kerohanian gitu loh Mbak. Iya. Daya kawigatan itu daya kekuatan. Daya Mbak. kekuatan. Iya, daya kamujijatan kalau Romo Iya. Ajengan bilang. Kalau Romo Agengan daya kawigatan ya. Iya. Kalau Romo Ajengan Romo Ya itu daya kamujijatan. Ya, Iya. beliau pegang ini Mbak, karena beliau ini punya amalan-amalan tertentu gitu loh Mbak. Oh ini montro kayak pelarisan, iki montro kayak pengasian, iki montro kayak mageri sawah tambak ambek oma, iki montro kayak ngobati wong kesantet, iki montro digawe nerangno udan. Nah ini mereka punya. Cuma beliau-beliaunya ini Mbak nggak bisa ngomong gitu loh Mbak. Iya, Ya iya. mungkin Iya. kalau bangsanya wali gitu wali Majedup ini Mbak ya. Wali Majedup. Iya, bener ya? Iya, benar, Iya, benar. guru agung ya Mbak. Iya, Ya? iya. Iya, sukanya itu Alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu ya. Ya, Iya, menunjukkan kekuatan goibnya aja. Iya, Karena iya. beliaunya ini nggak bisa, Mbak. Kalau disuruh mintai pencerahan gitu ya. Pencerahan Nggak bisa. bukan bagiannya. Nggak pinter ngomong Mbak Iya. beliaunya. Paling ngomongnya ya wis lakonono sing apik gitu tok, Iya. Mbak. Sing penting kon seneng melek, seneng poso, seneng wiritan ya gitu tok ngomongnya, Mbak. Iya, iya, Ya, iya. beliau nggak punya omongan banyak-banyak. Itu. Iya, iya, Pandi. Ya balik ya Mbak ya kayak tadi ya misalnya Mbak Legimin Mbak Parno punya apa itu Jatiwiseso ya beliaunya berdua bisanya gitu Mbak. Iya, iya, iya. Jangan minta tutur-tutur, di sini bukan tempatnya tutur-tutur. Kalau kamu datang ke sini sambil nangis-nangis masalahmu opo? Bojoku nggak mulai Mbak, kecantol wong wedok nang ngene Alexis, jenenge sapa? Nah, gitu. Bojoku nggak mulai Mbak, kecantol purel, jenenge sapa? Gitu. Mbak pinter kalau disuruh gitu Mbak. Iya, iya, iya. Iya, wis jangan ditanyakan Mbak iki nganune iki anune lakune apa nggak ngerti Mbak gitu loh Mbak. Iya. Itu sudah ya Mbak ya. Iya, iya. Itu orang spiritualitas tapi lingkupnya Jatiwiseso. Jatiwiseso. Jadi yang diugemi, sing diasah, ya yang dilandepi gitu loh Mbak. Yang ditajamkan itu cuma daya kawigatan, daya kamujijatan apa kekuatan alam kerohanian gitu loh Mbak. Iya. Punya daya linuwe nang ngene alam kerohaniane. Lek wong Jawa ngarani apa Mbak ya? Duwe ilmu kebatinan gitu ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Ya. Gampangannya gitu aja lah. Gampangannya gitu ya. Iya, iya. Ayo apalagi Mbak kamu mau gimana? Apa yang ditanyakan masalah itu pencerahan sama Jatiwiseso itu tadi. Itu kan sudah punya Garis sendiri-sendiri. palungguhan sendiri-sendiri. Iya. 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 Ya yang satunya lagi itu Pak De yang spiritual apa itu mutlak istilahnya itu. Yang mana Mbak? Yang kan ada tadi pencerahan. Yang satunya lagi Jatiwiseso. Jatiwiseso. Yang pencerahan tadi itu masalah tutur tinutur. Iya. Ya tutur tinular Mbak ya. Juru tutur. Kalau Iya. yang Jatiwiseso ini kan ya apa itu orang-orang laku spiritual yang mempunyai daya kemujijatan dalam alam kerohanian. Ya. Ya, itu mungkin yang kalau di istilah-istilah sekarang itu dinamakan paranormal itu mungkin Iya, Pak De ya. iya bener. Iya. Ya paranormal itu Mbak. Iya, paranormal. Iya, paranormal itu. Lah kekuatannya beliau-beliaunya ini Mbak disebut kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural. Supranatural itu maksud saya itu kan kekuatan yang nggak alami gitu loh Mbak. Iya, Kalau orang Jawa bilangnya apa? Nggak sak blaine gitu loh Mbak. Iya, iya. Nggak sak blaine itu kan di luar nalar manusia Mbak. Iya, iya. Kan nggak semuanya orang Mbak bisa berbuat seperti itu. Iya, iya. Makanya beliaunya ini disebut punya kekuatan supranatural. Bisa melakukan sesuatu yang tidak semua manusia itu bisa melakukan hal yang kayak begitu Iya, gitu loh iya, Mbak. iya. Nah itu ya saudara kita yang ngaku-ngaku paranormal itu Mbak. Iya, itu iya. letaknya di Palungguan Jatiwiseso itu Mbak. Iya, tapi juga ada sekarang itu lagi ngetren itu paranormal abal-abal. Ya wis itu urusan Iya, mereka iya. lah Mbak. Mau mereka mau jadi paranormal abal-abal, mau jadi dukun Lah, untuk daten-daten. spiritual yang jenis tingkat ketiga tadi apa itu Pak De? Nah, kalau spiritual jenis tingkat yang ketiga ini Mbak, Iya. ini makom sesepuh Mbak ya. Beliaunya ini bukan cuma tahu bab masalah pencerahan, beliau ini bukan cuma tahu bab masalah Jatiwiseso, karena beliau ini sudah menduduki Palungguan dalam tingkat kasampurnan Mbak. Kasampurnan. Iya, beliau-beliau ini udah orang-orang pilihan Mbak, tapi jumlahnya nggak banyak. Beliau ini kalau disuruh tutur-tutur ya pinter Mbak.
Iya, tapi disuruh kuat-kuatan sakti-saktian ya pintar. Juga pintar. Ya pinter Mbak, karena Iya. beliaunya ini sendiri sudah duduk di tempat Palungguan Kasampurnan itu Iya, tadi. sudah Mbak. betul-betul mumpuni lah. Iya, sudah mumpuni gitu loh Mbak. Beliau tahu gitu loh Mbak. Oh ilmu ini yang jalan ini, ilmu ini kodamnya ini, oh ilmu ini ilmu iblis, ilmu ini ilmu pepujan. Beliaunya tahu. Iya, Pencerahan modal begini ngerti Mbak. Sudah Mbak Ageng mau ngomong pakai bahasa apa? Filsafat tinggi, bahasa mantik, mau pakai bahasa apa? Sanepan gaib, mau pakai ayat mustasabihat yang nggak bisa dinalar itu loh Mbak. Iya, iya. Yang bikin anak-anak pekok-pekok itu Iya, bingung iya. loh. Tapi kalau untuk eyangnya yang Kasampurnan ini ya ketawa tok Mbak. Terus Iya, kamu iya. ngomong pakai bahasa apa lo aku ngerti gitu loh Mbak. Iya, iya. Ngerti maksudmu ngomong apa, Iya. omonganmu itu larinya kemana aku ngerti gitu loh. Ya namanya juga sudah Palungguan Kasampurnan Mbak. Iya, iya. Gimana? Jadi daya rohani dia punya, beliaunya ini punya ya, daya kerohanian beliaunya punya, ilmu Ya, pencerahannya pun istilahnya beliaunya sudah juga waskito. paham. Ya semua Mbak, nggak Iya. waskito aja. Iya. Mumpuni. Mumpuni Iya, semuanya, iya, namanya iya. juga sudah Palungguan Kasampurnan gitu loh Mbak. Ya di situ, makanya Mbak Ageng ya, termasuk teman-temannya, mudah-mudahan ini bisa didengarkan orang banyak. Iya. Jadi untuk jenengan-jenengan, jangan sampai salah menilai orang. Belum tentu loh Mas ya, Pak, Mbak, Bu ya. Orang yang pintar ngomong itu terus jenengan mintai tolong untuk ngelariskan depot itu bisa, itu belum tentu Mbak. Belum tentu gitu loh Iya, Mbak. iya, iya. Ya, belum tentu Iya. juga orang yang jenengan sekarang itu puji-puji, jenengan jadikan andalan ya. Orang eyangnya ini bisa itu, entah jenengan manggilnya itu Pak Le atau Mbak atau Bapak. Bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu. Terus beliau juga punya ilmu pencerahan juga belum tentu gitu loh Mbak. Iya, iya. Kecuali kalau jenengan ketemu sama orang yang sudah duduk di tempat Palungguan Kasampurnan, baru beliaunya ini bisa semua. Tapi untuk mencari beliaunya yang ketiga ini Mbak, jenengan mau ketemu di mana? Orangnya itu cuma bisa dihitung jari Mbak, bisa dihitung Iya, jari, iya, iya. gitu loh Mbak. Kalau mau ketemu sama beliaunya yang ketiga ini loh Mbak, Iya, iya. rata-rata ya itu tadi loh Mbak. Kalau nggak pinter ngomong, mesti pinter kuat-kuatan, gitu Mbak. Kalau nggak pinter kuat-kuatan, pinter ngomong, gitu aja. Tapi untuk bisa merangkum keduanya ini jarang sekali orang yang Jarang Mbak, jarang bisa. Mbak. Jarang Mbak, Iya. bener Mbak, jarang. Iya, mohon maaf saya bukan pamer Mbak, saya kan sudah lari sana sini Mbak. Iya, iya. Saya ulangi omongan saya juga berkali-kali, sampai orang 13 saya ikuti, yang tak ambil ya cuma orang 5 Mbak. Yang lainnya itu enggak Mbak. Bukan saya menyalahkan yang lain loh Mbak. Iya, Karena iya. yang lain itu rata-rata begitu Mbak, pinter ngomong tapi nggak pinter ini. Yang satunya pinter kekuatan tapi nggak pinter pencerahan itu loh Mbak. Iya, Tapi kalau iya. yang romo saya yang 5 ini memang bener-bener iya Mbak. Sudah Iya, betul-betul betul-betul mumpuni. iya, ngerti Iya. betul Mbak. Cara mendudukkan ini sampai ilmu rasa, ilmu urip, beliaunya ini ngerti gitu loh Mbak. Iya. Saya iya. senangnya di situ. Memang bener Mbak, kalau kita belajar gitu itu kan ya juga harus luar dalam tuh Mbak. Iya. Nggak iya. bisa loh Mbak Ageng cuma pinter ngomong tok gitu ya. Tapi ngatasi gini-gini nggak bisa. Dan nggak bisa juga Mbak Ageng main kuat-kuatan. Tapi Mbak Ageng nggak bisa memberikan satu pencerahan. Soalnya gini loh Mbak, nggak semua Mbak masalah itu harus diselesaikan dengan pencerahan. Ya Mbak? Iya, iya. Nggak semua juga masalah itu harus diselesaikan dengan kekuatan. Kekuatan. Ada juga Mbak orang itu nggak butuh sihir-sihiran Mbak, nggak mungkin butuh kebal-kebalan. Cuma butuhnya itu dikasih pencerahan. Iya, iya. Kamu iya. ini yang salah. Kamu itu hidupnya harus seperti ini supaya kamu nggak akhirnya dia mendapatkan itu tadi. Iya, iya. Jalan apa keselamatan. Paham ya Mbak ya? Paham, paham. Ya, sama halnya dengan gini Iya, loh Mbak. Nggak semua masalah itu Mbak bisa diselesaikan dengan kelembutan. Ya toh Mbak? Iya. Tapi nggak semua juga masalah harus diselesaikan dengan Kekerasan. sama dengan itu loh Mbak. Iya. Jadi Mbak Ageng harus bisa keras, tapi Mbak Ageng juga harus bisa Ya, lembut. pokoknya harus sinkron lah. Kalau Mbak Dua-duanya. Ageng lembut-lembutan toh ya disapu wong Mbak. Iya, iya. Kalau Mbak Ageng keras-kerasan toh ya ditinggal wong akeh gak duwe kanca. Gitu loh Mbak. Sampeyan keras-kerasan toh ae. Iya. Kan Mbak gak duwe kanca Mbak gitu loh, gitu. Iya. Ya keras, ya lembut, ya keras gitu Mbak. Itu baru Iya, sudah iya. mencapai titik kasampurnan itu. Iya. Nah, itu loh Mbak. Ya, gimana Mbak? Ya, jadi Tahu ya Mbak ya? ya Jadi intinya apa itu intinya, Mbak? yang paling akhir itu spiritual yang untuk mencapai titik Kasampurnan kasampurnan itu ini. tadi. Iya. Iya. Itu Mbak.
Itu yang harus dipelajari setelah itu tadi, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak, kita belajar pencerahan dulu, mumpung masih muda misalnya. Iya. Saya mau tahu, Mbak, ya sebenarnya perjalanan hidup yang benar itu kayak apa. Lah, nggak masalah, Mbak. Nanti kalau itu sudah selesai sih coba, Mbak, saya tak mau punya kekuatan doyo kerohanian, lah nggak masalah. Nah, setelah itu coba cari jalan kasampurnan. Nah, itu tadi, Mbak. Kalau setelah sudah dua-duanya kita selesai lakukan, baru mencari ke spiritual kasampurnan. Kasampurnan Iya. itu dulu, itu baru, Mbak, selesai. Kita sudah tahu semua, Iya, gitu iya, loh, iya. Mbak. Jangan berkutat kepada pencerahan dan pencerahan. Nanti akhirnya apa sih, Mbak? Omong-omongan ketemu omong-omongan, bulet nang omong-omongan, kesamplok omong-omongan, muter-muter omong Ya tok, cuma gitu. pinter-pinteran omong Lah. kan. Ya. Akhirnya mah pinter-pinteran ngomong itu Iya. mang lho, Mbak. Iya, 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 Iya. Pak De. Itu kan ciloko gitu loh, Iya, Mbak. iya, iya, Pak De. Ada betul. gini-gini Mbak nggak bisa ngatasi, tapi ngomong pinter. Ngomong pinter. Wah, omongannya Mbak Ugeng itu kok sondol langit ya dari wong Jawa gitu ya, Mbak. Iya. Wis koyo sondol gunung. Tapi dia ada gini-gini Mbak Ugeng nggak bisa ngatasi. Ya soalnya Mbak Ugeng bisanya ngomong tok gitu. Kacau. Nanti lain lagi. Mbak Ugeng isoe mek kasar-kasaran tok, kekuatan-kekuatan tok. Nanti ada omongan kayak gini diajak rembukan Mbak Ugeng mesti salah tompo. Iya kan? Karena Mbak Ugeng nggak punya pencerahan. Iya, iya, Iya kan? Mbak Ugeng maunya itu nang mari aja. Terus kakek nek dijak omong swanteti kabeh. Iya. Wah, kok iki opo? Ojo ngono penyelesaiane, Mbak. Iya kan bisa toh Mbak dijak Iya, ngomong. iya. Masa titik-titik gak iso dijak ngomong swanteti, gak iso dijak ngomong swanteti lah ya apa gitu. Kan ya enggak macam begitu gitu. Iya. Gak iso dijak ngomong aja bacokan, atos-atosan kulit. Lah ngomongan apa gini loh, Mbak. Iya, iya. Iya toh? Iya. Ya balik ke itu tadi, kapan kita waktunya keras, kapan kita waktunya lembut gitu loh, Mbak. Di masalah inti spiritual itu jadi ada palungguannya sendiri-sendiri, bener, Pak De ya. Ada palungguannya Iya, sendiri-sendiri. jadi untuk mencari menemukan orang yang dalam lingkupnya mumpuni juga sangat sulit sepertinya, Pak De ya. Maksudnya Mbak Ugeng spiritualitas kasampurnan. Iya. Wah, sulit itu, Mbak. Sulit itu, Mbak. Sulit banget Iya. dari orang-orang kayak gitu, Mbak. Ya kebanyakan itu tadi loh, Mbak. Mbak Ugeng kan juga punya banyak tuh teman yang kayak gitu. Iya, iya. Pinter pencerahan toh, gitu toh. Iya. Iya, yang satunya lagi itu pinter gitu. Iya. Kalau eyangnya itu beliau-beliaunya yang kayak gitu itu biasanya sudah yang sepuh-sepuh itu, Mbak. Iya, iya, iya. Yang sepuh-sepuh itu. Mbak Ugeng tahu motivator? Tahu. Nah, motivator itu kan kayak orang pencerahan Iya, gitu, Mbak. pencerahan. Wah, itu ngasih tal gini. Pokoknya kamu harus bisa, kamu harus sukses, kamu harus Ya intinya saya sekarang paham, Pak De, dengan masalah lingkup spiritual yang sesungguhnya ini, Pak De. Tiga itu tadi, Mbak ya. Iya. Pencerahan, Iya. jati wiseso atau daya kerohanian sama spiritualitas Kasampurnan. Iya, iya, Pak De. Terima kasih, Pak De, atas penjabarannya. Iya, mari, Mbak. Rahayu, rahayu.